Pesantren, tempat yang jauh dari kata kenyamanan. Makan seadanya, semua saya lakukan sendiri, berdiri sendiri, jauh dari orang tua, keluarga, tidur kedinginan, semua serba antri. Intinya jauh dari kata nyaman. Tapi tempat inilah yang saya pilih untuk meneruskan jenjang keilmuanku. Kalau ditanya apakah saya iri, apakah saya ingin seperti teman-temanku di luar sana, tentu jawabannya iya. Tapi tidak, karena saya yakin sebuah kesuksesan tidaklah dicapai dengan kenyamanan, kesenangan, dan semua yang serba ada. Saya belajar banyak hal di sini, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, yang belum pernah saya alami dan pelajari sebelumnya. Ya, contoh hal kecil seperti menata sandal, mendahulukan yang kanan untuk hal-hal kebaikan, sampai mengenakan busana muslim saya belajar di sini. Ngomong-ngomong tentang cara berpakaian dan gaya, mungkin saya kalah. Tapi negara ini pernah dipimpin oleh seorang yang bersalung. Di sini bukan hanya pembelajaran intelektual saja yang aku dapat. Di sini saya juga belajar tentang moral dan banyak hal lagi. Di sini saya belajar banyak kitab-kitab kuning yang dikarang oleh para ulama dari beberapa abad yang lalu. Awalnya saya hanya disuruh membaca, dan membaca. Tanpa aku sadari, dari membaca saya bisa dengan mudah hafal dan paham kitab-kitab ini. Lis, ini kenapa nih Lis? Nah, saya kamu. Kau udah awal nih, kok gini? Oke. Jadi kata tina adi. Soalnya kan nakiro kedua isim sifat. Kan tohir ini kan isim fa'il. Itu sifat hayawan. Berarti mana udah hayawan ini? Aku pernah belajar sebuah hadis. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan orang lain supaya berbuat baik, maka ia memperoleh pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya. Saya belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu yang saya dapat, karena sebaik-baik ilmu itu adalah bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat pula untuk orang lain. Di sini saya juga bisa merasakan bagaimana ulama-ulama terdahulu membahas ilmu dan mendapatkan suatu hukum agar mendapat hujah dan dalil untuk setiap masalah atau persoalan di masyarakat. Karena perdebatan tentang masalah ilmu itu rahmat, dan masih banyak lagi yang telah saya dapat di tempat ini yang belum tentu saya bisa mendapatkan. Aku tidak hanya mendapatkan pembelajaran intelektual saja, tapi juga bagaimana caranya saya hormat pada para guru, bagaimana bersikap kepada teman-teman, dan semua banyak hal. Saya bersyukur kepada Allah dan terima kasih pada orang tuaku. Saya ditempatkan dan dibesarkan di tempat orang-orang yang terpilih. Karena belum tentu semua orang akan mudah bertahan di sini. Di sini saya terbiasa dituntut untuk langsung mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat. Ubudiyah contohnya. Di sini saya juga dibiasakan disiplin berjamaah, bangun untuk sholat malam. Berat sih. Seandainya bukan di pesantren, mungkin saya tidak kuat menjalaninya. Manfaat tidaknya seorang santri itu tergantung keikhlasannya saat dia di pesantren. Karena pesantren itu bagi seorang santri adalah gambaran masa depannya. Keberhasilan seseorang bukan dilihat dari mana dia lahir, tapi dilihat kemana seseorang itu akan mengalir. Dan guruku juga berpesan, mengajarlah, karena dengan itu kamu meneruskan syiar para masyayikh. Dengan mengajar, kamu membawa perubahan dari kejelekan menuju pada kebaikan. Dan dengan mengajar, kamu berdakwah. Jika saya tidak mengajar, maka saya akan menulis bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mewujudkan mimpi, bukan hanya bermimpi.